Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Ya, ini takdir, tapi harus sadar 67 santri meninggal dunia, 104 selamat, ratusan luka-luka. Seolah ambruk, Ponpes Al-Kautsar ini minta maaf ke wali santri, ini takdir Allah, Tuhan loh ini. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah pada video kali ini saya akan menanggapi orang-orang yang mungkin salah paham atau mungkin kurang memahami tentang ucapan ini takdir Allah ketika tertimpa satu musibah. Ada yang berkomentar bahasanya kasar, orang mabuk agama lah. Ada yang bilang SDM rendah lah. Nanti kita bahas apakah itu ucapan yang salah atau mungkin mereka yang kurang membaca. Pada video kali ini saya bukan ingin membahas tentang Pondok Al-Khazini, bukan. Sekarang kita bahas secara umum saja. Kalau orang tertimpa musibah lalu mengatakan ini takdir Allah, apakah ini salah? Agar mungkin yang dari awal udah ada sentimen, kita hilangkan dulu sentimennya. Kita bahas dulu nih, orang ada kena musibah, dia mengucapkan ini takdir Allah, ini salah atau enggak? Masalah ini cocok atau relevan dengan Pondok Al-Khazini atau tidak, itu bukan pembahasan kita. Mari kita baca. Ini kitab yang ada di gambar itu kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi itu yang di lingkari merah itu. Mari kita baca. Ini riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpamu, fala takul, maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, jika dulu saya melakukan begitu maka pasti akan begini dan begini. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarallahu, Allah sudah mentakdirkannya. Wa masya'a fa'ala, apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan lakukan, pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan seandainya itu bisa membuka pintu setan bekerja. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa Nabi itu mengajarkan ketika kita tertimpa musibah agar kita membaca qadarallahu wa masya'a fa'ala. Semua ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini ajaran Nabi. Tapi kan itu pengurus pondoknya kan bla bla bla. Nanti dulu, itu pembahasan nanti. Yang jelas kalau orang kena musibah, Nabi itu mengajarkan agar mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'ala. Sekarang mari kita baca syarahnya, keterangan hadisnya. Ini ada di kitab Dalilul Falihin, itu yang udah ditanda panah itu ya. Fafihi at-tanbihu, dalam hadis itu kenapa Nabi itu mengajarkan kita agar membaca kalimat itu ketika tertimpa musibah. Ternyata ada tanbih, ada peringatan. Alat dawai inda wuqu'il maqduri, bahwa ada obat penyembuh ketika terjadi satu musibah. Jadi ada model penyakit psikis seperti depresi, trauma, cemas, dan lain sebagainya. Ada juga penyakit hati seperti suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Makanya Nabi itu mengajari kita pertama ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bitaslimi li amrillahi waridho biqadarillahi. Dan obat itu bisa kita peroleh dengan cara kita pasrahkan urusannya kepada Allah dan juga ridho dengan takdirnya Allah. Wal i'radi anil iltifati lima madha wa fatah, dan juga berpaling dari selalu melihat pada hal yang sudah lewat, sudah terjadi dan juga sudah luput. Jadi obat
ketika kita tertimpa musibah, salah satunya yaitu jangan terjebak di masa lalu. Itu ibarahnya masih ada lagi sebenarnya ya, cuman saya baca cukup sampai situ karena poinnya ingin saya sampaikan bahwa salah satu hikmah kenapa Nabi mengajarkan kita agar membaca qadarallahu wa masya'a fa'ala. Allah sudah mentakdirkan semua ini, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi ketika kita tertimpa musibah. Yaitu apa? Agar pertama hati kita legowo, kita terbebas dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit mental ataupun penyakit hati, karena kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, agar kita tidak terjebak di masa lalu. Tapi kan itu pengurus Pondok Al-Khozi ini kan terledor bla 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 bla. Nanti dulu kita bahas secara umum dulu. Jadi ketika kita tertimpa musibah atau seseorang tertimpa musibah, yang Nabi ajarkan itu pertama ingat kepada Allah bahwa ini takdirnya Allah, lalu mengingatkan bahwa apa yang telah Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa mengucapkan ini takdir Allah ketika seseorang tertimpa musibah itu bukanlah mabok agama, itu bukanlah menyalahkan Tuhan, bukan, tapi ini ajaran Nabi. Ucapan qadarallahu wa masya'a fa'ala ini ajaran Nabi. Lalu apakah ini relevan dengan pengurus Pondok Al-Khozi ini? Ya itu pendapat kalian, silahkan. Toh kalau saya bilang A juga nanti yang enggak sependapat tetap enggak sepakat. Kalau saya bilang B yang enggak sependapat juga ya tetap aja nanti bakal membantah. Saya kembalikan tentang Pondok Al-Khozi ini kepada kalian semua. Kesimpulan dari video kali ini adalah sunnah Nabi ketika seorang tertimpa musibah yaitu membaca qadarallahu wa masya'a fa'ala. Jadi sebeda apapun kita, setidaknya ada amalan dari Nabi yang sudah kita ketahui. Sekian, semoga bermanfaat.